Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah yang sekali lagi hari ini kita masih dibangunkan dari mati yang sementara, dari tidur kita. Mudah bagi Allah, kalau Allah memang sudah membenci kita atas dosa-dosa kita, mudah bagi Allah mematikan kita, tidak diberikan waktu lagi. Tapi hari ini alhamdulillah kita diberikan waktu, bahkan masih bisa beramal solih, masih memegang iman, masih berislam. Maka semoga Allah ridha dengan kegiatan kita hari ini, jadi rahmat, jadi keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat yang mengizinkan kami bisa ngaji bareng di sini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga sama-sama jadi jalan bagi kita tambah dekat kepada Allah ya. Izin Ustaz ikut ngaji di sini ya, alhamdulillah. Tema yang dipilih adalah salah satunya hari ini adalah Al-Qur'an sebagai solusi dari setiap permasalahan manusia. Ya. Tadi kalau dari sudut pandang Ustaz Imam menyampaikan bahwa tidak hanya jadi solusi dari setiap masalah, bahkan bisa menjadi syifa, penawar, ya. Jadi ketika kita mencari kata syifa di dalam Al-Qur'an, yang saya tahu ternyata disebutnya 4 kali penyembuh itu, ya. Nah, yang satu itu merujuk kepada yang keluar dari perut lebah. Yang 3 ternyata merujuknya kepada Al-Qur'an. Ya, makanya kalau ada secanggih-canggihnya dunia medis sekarang, ya, belum bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit karena memang baru fokus kepada yang 25%-nya gitu. Ya. Al-Qur'annya yang 3 dari 4, 75%-nya belum dikulik sebagai penyembuh kecuali oleh orang-orang yang menjalankan Islam. Ya. Itu pun izin di Indonesia sendiri bahkan ada surveinya 65% penduduk muslim belum bisa baca Al-Qur'an, ya. Maka apalagi akhirnya menggunakan Al-Qur'an dengan segala potensinya untuk jadi kebaikan, wah itu perlu waktu lagi. Tapi alhamdulillah ya, kita masih punya waktu di sini belajar talabul ilmi, Al-Qur'an sebagai penyembuh, Al-Qur'an sebagai solusi dari berbagai macam masalah kehidupan manusia, ya. Dan tadi harusnya ada Ustadz Izzuddin ya. Azimam ya, mohon maaf. Ustaz Azimam cuman qadarullah berhalangan hadir. Beliau guru kita juga yang mengisi di acara di Trans yang ruqyah syariah. Jadi nanti insyaallah kita juga akan bahas bagaimana Islam itu melalui Al-Qur'an kok bisa-bisanya jadi penyembuh, jadi obat, ya. Maka bismillah insyaallah, ya. Ketika kita bicara rukun Islam, Bu, ada berapa rukun Islam? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, ya. Emang salah satu yang paling akan digoda oleh syaitan yang saya ketahui adalah yang nomor 1-nya, Bu. Karena itu jauh lebih mudah justru bagi mereka ketauhidannya. Kayak misalkan kayak gini nih, kita ngaji nih sekarang, Bu, ya. Setan gak suka, Bu. Tapi juga sulit bagi syaitan beres ngaji kayak gini kita langsung ngerampok bang rame-rame, ya. Sulit bagi syaitan untuk beres sholat, beres ngaji kayak gini kita langsung mukul orang yang ada di depan tanpa salah, tanpa apa, ya. Tapi mereka punya cara lain untuk menggugurkan pahala kita ngaji, kita sholat. Bahkan izin, ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji bahkan, ya.
Tapi mohon maaf, yang nomor satunya gagal ketauhidannya, bisa jadi boro-boro jadi pahala, malah bisa jadi dosa. Seperti contoh, sholat mah sholat kok, tapi kalau tokonya sepi, dia datang ke simbah yang itu, biar tokonya jadi rame lagi. Sholat sih sholat, ya, tapi masih percaya dengan ramalan, dan beriman kepadanya, ngikutin. Sedangkan kita tahu di zaman Nabi sendiri dulu diceritakan kalau ada orang yang pengen nyari rezeki, ngelihat keluar, itu burung terbangnya kemana, ya. Kalau ternyata terbangnya ke arah tertentu, wah hari ini saya jangan nyari duit, nggak akan dapat. Jadi percaya dengan tahayul seperti itu, tatoyur sebutnya, ya. Maka itu amat sangat dibenci, ya, karena rusak ketauhidan, ya. Dan ketika akhirnya dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah, maka naudzubillah, kan rusak pondasinya, ya. Sehingga izin kalau sebelum masuk ke lebih lanjut, kami ingin kembali menegaskan, bahkan jikalau kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, entah jalan di air, terbang di udara, bisa mengubah upilnya menjadi emas, apapun itulah, ya, yang nggak masuk akal, maka yang kami ketahui pilihannya cuma dua. Antara itu satu adalah karomah, dua adalah diganggu atau dibantu oleh bangsa jin, ya. Nah, apa bedanya? Kalau karomah mah yang kami ketahui jelas dia datang dari ketakwaan yang luar biasa kepada Allah, ya. Makanya punten misalkan, kok tapi ramalan dia selalu benar, tapi misalkan sholat enggak, ya udah berarti diganggu, ya. Termasuk yang izin, mohon maaf, anak-anak indigo, ya. Apalagi anak-anak IndiHome, nah itu internet, ya, beda lagi, ya. Maka beneran diganggu. Tujuannya apa sekali lagi? Orang tadinya kalau misalkan ada masalah sholat nyari Allah, sekarang jadi nyari anak itu untuk diramal. Rusak tidak ketauhidannya? Ya, kan ini hati-hati. Ini ada pelajaran yang kita coba inikan, ya. Waktu itu salah seorang guru kami ngajar pengajian di keluarga, di rumah. Jadi yang ikut sekeluarga besarnya. Ada satu pemuda yang sering ikut ngaji, tapi lama-lama nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong, pemuda itu kemana? Biasa ikut ngaji, apa sekarang ngekos ya, pindah keluar kota, kuliah di luar kota? Dijawab, enggak tuh, ada tuh di dalam kamar. Kalau ada di dalam kamar kok nggak ikut ngaji? Kata ibunya, lagi kesurupan arwah si kakek. Percaya tidak? Ditanyakan lebih lanjut, mohon maaf ibu tahu dari mana itu arwahnya kakek? Habisnya ditanya segala hal apapun tentang si kakek, dia tahu, ya. Maka akhirnya dijelaskan kan, bahwa ibu, orang sudah meninggal itu, dia sudah pindah alam, sudah bukan di dunia ini lagi, di alam kubur, alam barzakh. Alhamdulillah kalau beliau orang baik, maka istirahat nunggu sampai hari kiamat. Tapi kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang harus ditebus atas dosa-dosanya, maka yang menjalani hukuman di situ nggak akan sibuk mikirin, tangan saya mana, ya, ngedatengin, ya. Walaupun kadang memang suka ada aja yang ingin mengedarkan, kalau misalkan setiap malam Jumat kita tidak baca Yasin, nanti itu yang udah pada meninggal datang ke rumah ngecek keluarganya baca Yasin atau tidak. Ya. Izin ketika disampaikan hadis itu kepada guru-guru hadis kami, ternyata sebagian besar dari mereka berkesimpulan, hadisnya maudhu, palsu, ya, dia bisa dijadikan pegangan. Palsu berarti bukan dari Nabi. Baca Yasin, baca Al-Qurannya mah bagus, ya, namanya ngaji masa nggak bagus? Tapi ya karena Allah suka aja, jangan karena takut nanti si kakek datang aku nggak lagi ngaji, bukan karena itu, ya, kan karena itu. Silakan. Maka tetap tidak menjawab. Terus kalau itu bukan si kakek, kenapa dia tahu segala hal yang hanya diketahui oleh si kakek itu saja? Ya, maka akhirnya dijelaskan bahwa manusia itu ketika terlahir yang mendampingi bukan hanya malaikat pencatat amal saja, Bu. Tapi ada satu dari golongan bangsa jin. Mungkin lebih banyak orang nyebutnya dikenalnya Qorin, ya. Yang secara bahasa dalam bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia ya bisa diartikan sahabat.
Nah, sahabat dalam bahasa Arab yang saya tahu ada 14 istilah. Tergantung berdasarkan kedekatannya, sodiq, ada sahih. Nah, kalau di Indonesia juga kan? Ada teman, sahabat, besti, apa lagi? Ya. Hopeng kalau orang Hokian ya. Hopeng gua tuh katanya ya. Apapun itu, ya. Dengan bedanya memang kalau korin itu memang yang paling akrab, seakrab-akrabnya manusia sama manusia. Contoh suami istri ya, tetap aja nggak 24 jam bersama kan? Gak mungkin di dalam toilet ditungguin, ayo semangat sayang, dikit lagi keluar, plung, kan geler ya jijik. Ya. Nggak gitu juga sayang gitu ya. Tapi itu manusia sama manusia. Tapi kalau korin dari lahir sampai meninggal ikut tuh. Jadi tahu segala hal tentang jadi tahu segala hal tentang ya dia tidak takwa dan orangnya juga sudah wafat, yang ditempelinnya gitu ya, yang didampinginya, ya sudah, ada aja yang kayak begitu, ngeganggu anak cucunya. Tujuannya apa? Keluarga tadi yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu sholat, sekarang nunggu si anak kesurupan, nanti nanya ke si arwah kakek, katanya gitu. Rusak tidak ketauhidannya, Bu? Rusak ya. Izin ini bahaya sekali. Makanya harus benar-benar dirapihkan agar supaya jangan sampai rugi atuh ya, kita beribadah mas sholat, badannya gerak, ngelakuin gerakan sholat, tapi ada pesaing Allah di hati kita yang kita percayai bisa nentuin rezeki kita ya, dan lain-lain. Makanya salah satu yang kadang sederhana, contoh, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan loh. Enggak, Bu, yang moto gak bakal mati demi Allah ya. Yang di rumah gak ngapa-ngapain, gak ikut di foto juga bakal mati demi Allah ya. Insya Allah kadang nyampe di kamu jangan berurusan sama dia ini loh dukun bla bla bla, nanti kamu bisa mati kalau urusan sama dia. Enggak urusan sama dia juga pasti mati. Karena lebih penting adalah bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir lagi sholat, husnul khatimah. Kok matinya di masjid, keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya berarti ya husnul khatimah. Kan yang mendingan ya tetap aja beramal soleh ya, dalam ketauhidan, dalam ketakwaan. Apalagi misalkan minum obat sembuh, begitu akhirnya sakit kepala minum obat, kadang yang dipuji obatnya. Ini bodrok ya, nggak sebut merek ya, memang dahsyat ya. Ini paramen, nah biar nggak sebut merek ya, memang dahsyat. Padahal sembuh karena Allah atau karena obat, Bu? Sembuh karena Allah atau karena obat? Nah Allah. Mau ditelan satu kardus, kata Allah nggak sembuh tidak? Tidak ya. Tapi kadang kita mah yang dipuji, Allahnya lupa, ini memang obat andalan saya ya. Enggak ya, alhamdulillah. Maka itu salah satunya ya. Apalagi misalkan waktu itu di Jawa Timur ada kisah ini, waktu itu ada anak kecil katanya kesambar petir sambil megang batu. Jadi ketika dia akhirnya selamat dari sambaran petir, orang jadi percaya bahwa batunya ini bisa nyembuhin orang. Orang pada datang tuh, bawa air di gayung, nanti dicelupin batu anak itu, diminum sembuh katanya. Sehat. Namanya waktu itu disebutnya batu ponari, mana dengar? Ya. Jadi kalau orang udah bawa airnya dicelupin batunya si anak, jadi namanya ponari sweat katanya. Ya. Maaf ya, insya Allah. Maka ya Bu ya, sembuh dari Allah. Termasuk apalagi keluar dari pintu rumah kejatuhan cicak, wah aku bakal sial. Enggak, mau kejatuhan cicak 8 RW juga akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, nah dikejar sama Allah tuh ya. Kok aku kejatuhan cicak terus beneran kepleset di depan rumah. Keplesetnya itu kepahitan dalam Islam cuma 2 ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat ya. Daripada hidup tanpa pernah kena masalah tapi tauhid rusak, jauh lebih baik dan aman bagi akhirat kita
tauhid terjaga, tapi kadang difitnah orang, kadang dijahatin orang, kadang disakitin orang, kadang lapar. Nggak ada yang rugi, Bu. Kita ngerasa rugi ketika kita terlalu cinta aja sama dunianya. Makanya ketika kehilangan itu tuh rugi luar biasa rasanya. Enggak, Bu, beneran. Ya. Atau apalagi lewat tempat gelap, kita nggak perlu berkata, permisi mbah, saya nggak ganggu. Nggak usah, Bu. Ya. Seolah meyakini ada zat selain Allah yang bisa mencelakai kita. Padahal izin, kumpul seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai kita, Allah tidak berikan izin, nggak akan terjadi apa-apa, Bu. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Ya. Jadi ini ya dulu rapi. Ya. Sehingga yuk, ketika nanti akhirnya menjadikan Al-Quran sebagai penawar, penembuh, aslinya memang yang kami ketahui ketika ya ada gangguan, orang bisa kena gangguan dari bangsa jin itu iya ada. Tapi bismillah, ibarat ginilah analoginya. Guru kami memberitahu, kalau di rumah ada kecoa sama lalat, maka pasti ada yang mengundang. Entah banyak sampah berantakan, belum dibuang-buangin, pasti ada lalat biar kayak gimana juga. Ya. Kadang kita fokus hanya kepada lalatnya aja, Bu. Semprot obat pembasmi serangga, mati. Iya mati. Tapi kalau sampahnya masih ada, datang lagi nggak lalat sama kecoanya? Datang. Makanya yang lebih harus dilakukan adalah buang apapun yang mengundang lalat dan kecoa tersebut, sampai nanti lalat dan kecoanya juga nggak betah. Karena izin, sejauh ini mulai belajar Islam sepulang dari Thailand 2017, ketika izin ngelihat yang bisa jadi pada korban-korbannya yang mohon maaf ya sihir dan lain-lain, memang kebanyakan adalah yang memang ya tadi ya tidak terjaga ketaatannya kepada Allah. Yang masih bisa kegoda perempuan yang pakai susuk, punten biasanya memang dia nggak sholat. Ya. Ketika dia sudah bismillah lillahi ta'ala bertakwa kepada Allah dan soleh asli, gimana? Mau pakai susu kayak gimana juga nggak tertarik. Ya. Atau gampang kena, ya memang ternyata sholatnya bolong-bolong, atau ngelakuin amalan-amalan yang tidak ada landasannya di dalam Islam. Ya. Sehingga akhirnya ya itu jadi celah ya. Karena semakin terjaga bismillah, makin juga tutup celah karena dalamnya bersih. Ya. Sehingga akhirnya bahkan guru-guru kami kalau misalkan ada yang meruqyah secara syar'i pun benar-benar mengingatkan kalau sembuh bukan dari kami ya, benar-benar dari Allah. Tapi Ustaz, kenapa kalau Ustaz yang ngeruqyah berhasil, saya sendiri tidak berhasil? Punten, kadang memang bisa jadi seperti senjata, ada yang bisa makainya, ada yang tidak makainya. Kita pengen coba ngeruqyah mandiri, satu, gak yakin kesembuhan dari Allah, kadang masih percaya sama simbah yang itu atau zodiak yang mana, udah gitu nyoba baca ya. Ketika misalkan yang bacakan memang dia ternyata takwa luar biasa, Al-Qur'annya faham, bacaan benar, arti pun ngerti, dan bertauhid benar-benar kepada Allah, gak ngerasa bahwa ini orang sembuh karena saya, bukan, tapi ini adalah karena Allah. Bismillah atas izin Allah. Ya. Makanya kadang yuk ketika akhirnya rapi benar-benar dijaga, kembali kepada Al-Quran, bismillah insyaallah lebih Allah jaga insyaallah ya. Jadi yang tadi ya, kadang kita fokusnya nyemprotin baygonnya aja terus gitu ya, mati memang baygonnya aja terus gitu ya, mati memang mati baygonnya aja terus gitu ya, mati memang mati, tapi ada sampahnya ya balik lagi. Yuk bersihin apa sampah-sampahnya, kayak penyakit hati, ya mohon maaf kesyirikan, ya, dan nanti ada yang nyampe dendam, kesumat sampai ingin membunuh seseorang, ya itu jadi gampang untuk akhirnya jadi celah, ya.